Halo, selamat datang di video kali ini sebagai bagian dari kelas Logic and Scientific Writing dengan judul History of Philosophy of Science and Logic. Yuk, kita lihat ada apa saja. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farah Jalal. Saya adalah salah satu dari dosen psikologi di Bina Nusantara. Saya juga adalah peneliti psikolinguistik dan yang pasti saya pegiat praktik sains terbuka. Hari ini kita akan membahas apa saja sih? Dalam video kali ini kita akan membahas apa sih logic itu. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh yang terkait dengan sejarah dari perkembangan ilmu logika seperti Aristoteles, Chrysippus, Abelard, William dari Ockham, dan terakhir kita akan melakukan quiz untuk ngetes apakah kamu benar-benar mencermati video ini. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Tujuannya adalah kalian mampu untuk mendemonstrasikan bagaimana berpikir secara filosofis, logis, dan kritis. Udah siap belum? Yuk, kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, pertama kita cari tahu dulu yuk, apa sih sebenarnya logika itu? Logika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana kita bisa mengevaluasi sebuah argumen. Tujuannya supaya apa? Tujuannya adalah supaya kita memiliki sebuah metode dan kriteria bagaimana ketika kita mengevaluasi argumen yang dimiliki oleh orang lain dan bagaimana kita bisa mengkonstruksi argumen dari diri kita sendiri. Gunanya apa? Gunanya agar kamu bisa membuat argumen itu supaya bisa masuk akal. Itu yang membedakan kita dengan para netizen. Nah, ini adalah perkembangan sejarah dari ilmu logika. Dimulai dari Aristoteles, kemudian ada Chrysippus, ada Peter Abelard, dan terakhir ada William Ockham. Tentu saja masih banyak tokoh-tokoh lain di luar keempat tokoh ini, tapi nanti videonya kelamaan. Yuk kita mulai dari Aristoteles. Aristoteles atau Aristotle dikenal sebagai bapak dari logika. Ialah yang merancang kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen. Aristoteles juga mengenalkan tentang ilmu silogisme. Nanti kita cari tahu ya apa itu silogisme. Silogisme sebenarnya adalah bagaimana ketika kita menarik kesimpulan dari dua premis. Ya. Dia juga menerapkan berbagai tipe-tipe falasia informal atau kesalahan dalam logika berpikir. Sehingga sebuah argumen itu bisa dievaluasi apakah argumen tersebut adalah argumen yang baik maupun argumen yang buruk. Tokoh kedua adalah Chrysippus. Beliau adalah filsuf Yunani yang menganut aliran Stoik. Apa sih Stoik itu? Stoik adalah salah satu cabang filosofi yang mengajarkan self-control untuk meredam emosi negatif dan memaksimalkan emosi positif. Nah, dalam hal logika, Chrysippus ini menerapkan bahwa semua pernyataan kalau nggak benar, ya berarti dia salah. Dan taunya apakah sebuah pernyataan itu benar atau salah adalah dari kebenaran komponen-komponennya. Dia juga yang pertama kali memulai tentang bahwa semua preposisi itu ya kalau tidak benar ya salah. Dan dia yang mengenalkan adanya komponen-komponen dari sebuah preposisi. Yang berikutnya adalah Abelard. Abelard adalah filsuf asal Perancis yang juga penyair, komposer, dan musisi loh. Hebat ya. Dia yang pertama kali membuat tentang teori of universal, bahwa harusnya ada terminologi yang universal atau yang general untuk semua konsep yang ada di pikiran manusia. Misalnya, konsep kebiruan. Kebiruan itu harusnya dipakai untuk menggambarkan sebuah ciri semua benda yang berwarna biru. Nah, dalam soal logika, menurut Abelard, argumen itu kalau nggak valid dari bentuknya, ya berarti dia valid karena isinya. Dia juga belajar mengenai teologi, dia punya argumen bahwa Tuhan dan dunia itu seharusnya bisa dipelajari melalui logika. Keren ya? Yang terakhir dikenal sebagai William dari Ockham. Nah, bapak dari Ockham ini ia fokus pada modal logik yang mencakup bahwa ada gagasan terkait tentang possibilities atau kemungkinan, kebutuhan, keyakinan, dan keraguan. Beliau juga mempelajari mengenai bentuk-bentuk silogisme yang valid dan yang tidak.
Dan terakhir, ia juga berkontribusi dalam perkembangan konsep meta language atau meta bahasa yang membahas bagian dari sebuah bahasa seperti kata, terminologi, preposisi, dan sebagainya. Gimana? Sudah kenal belum dengan keempat tokoh ini? Kalau sudah, yuk kita coba untuk quiz. Udah siap ya? Pertanyaan pertama, siapakah filosofer yang tadi sudah dibicarakan yang termasuk ke dalam Stoic philosopher? Ayo, yang mana? Sudah? Jawabannya adalah Chrysippus. Kita lihat pertanyaan kedua. Filsuf mana yang berkontribusi dalam pengembangan konsep yang disebut sebagai meta language? Aristotle, Chrysippus, Abelard, atau Occam? Yuk kita lihat jawabannya, yaitu William dari Occam. Yang terakhir, apa sih yang membedakan sebuah argumen yang valid karena bentuk dan karena isinya? Itu teori dari siapa, ayo? Yang benar, jawabannya adalah teori dari Peter Abelard. Oke teman-teman, pertanyaan terakhir. Manakah dari pernyataan berikut yang salah tentang Aristotle? Sudah? Jawabannya adalah ia yang menciptakan syllogistic logic. Bukan dia. Ayo siapa? Masih ingat nggak? Oke, segitu dulu teman-teman. Ini adalah sumber-sumber yang bisa kalian baca berikutnya kalau kalian masih penasaran. Tapi kalau masih banyak pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.